Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-27. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Yang pertama, misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Minggu pertama setiap bulan misa wilayah Santo Yusuf Getasan akan dilaksanakan di Taman Goa Maria Pereng Getasan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Misa minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-28. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021, pukul 5 sore dengan petugas sebagai berikut. Kor Lingkungan Santo Stefanus, Santo Dominikus, dan Santa Agatha. Dirijen Ibu Magdalena Rahayu. Pemazmur Saudara Adventus Aditya Pratama. Organis Saudari Febrina. Lektor Saudari Vincentia Ari Anggraini. Hiasan altar, tim hiasan altar. Misdinar, Jarwo, dan Damar. Prodiakon Bapak Paulus Budiwinarto dan Bapak Stefanus Suyanto. Non-liturgi oleh lingkungan Santo Gregorius. Kolekte minggu yang lalu. Kolekte yang pertama sejumlah Rp779.000. Kolekte kedua Rp540.000. Teks misa sebesar Rp38.000. Kolekte Jumat pertama. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 330. Satu warga hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sabda-sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali merenungkan mengenai makna atau apa yang bisa kita timba dari pengalaman hidup berkeluarga melalui sabda-sabda Tuhan. Kita tahu bahwa manusia diciptakan setara, laki dan perempuan, untuk mengembangkan kasih. Namun kita dalam pengalaman hidup masih sering jauh dari harapan Tuhan itu. Karena itu mari kita mengawali Ekaristi dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau menaruh cinta kasih kepada gereja dengan kasih setia dan mengorbankan diri untuk keselamatannya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan anugerah khusus kepada suami istri yang mendasarkan perkawinan mereka atas iman kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menguduskan perkawinan Kristiani dengan mengangkatnya menjadi sakramen, ialah tanda kedatangan dan kehadiranmu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi pada hari ini, Minggu ke-27. Pertama, mohon bagi kedamaian arwah Bapak Fransiskus Asisi Rumekso dan Ibu Angela Merici Estin Rejeki yang telah 1000 hari lalu dipanggil Tuhan. Dimohon oleh anak-anak almarhum dari lingkungan Stefanus Ngablak. Yang kedua, mohon kedamaian bagi arwah Bapak Antonius Haryanto yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Semoga bahagia bersama Bapa di surga. Dimohon oleh keluarga Ibu Sisilia Hartini, lingkungan Santa Ana, Merapi Utara. Yang ketiga, untuk ketentraman arwah Bapak Christian Dato Lolang yang dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu.
1 Oktober 2021 dan dimakamkan hari ini 3 Oktober 2021. Kiranya Tuhan menganugerahi istirahat bersama Bapak. Dimohon oleh keluarga Bapak Joko Mari Handono dari Cibubur, Jakarta. Yang keempat, mendoakan arwah Bapak Albertus Edi Susilo yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Dimohon oleh keluarga Ibu Clementine Hesbina, Ibu Warti dari Ambarawa. Mari kita satukan pula ujub kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Keduanya akan menjadi satu daging. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
menikmati hasil jerih payahmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat keturunan anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka berkata kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, sejauh saya tahu dan saya temukan selama ini, hampir tidak ada kartu undangan untuk pernikahan, atau mungkin juga seseorang yang menyatakan cinta, jatuh cinta, itu lalu mengutip teks kitab suci. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ada yang seperti itu? Dit pernah gitu? Belum. Mbak Poyo? Belum. Sri, kau tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Masa tuh biyen ngono ora? Ora ya, langsung tok jar, aku seneng kowe. Yuk kawin gitu. Atau cara-cara lain lah banyak ya, sinetron sudah cukup banyak. Tapi kalau ada orang yang mengutip itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, orang akan heran, mesti komentarnya apa? Kentir menggui, mengungkapkan jatuh cinta we, engkau tulang dari tulang. Orang akan bilang kentir. Yang sering terjadi itu ada tulisan di bawah, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon kado atau cindera mata supaya diuangkan saja. Saiki sono. Di era serba streaming online seperti ini, malah ada yang mencantumkan nomor rekening, entah bank apa, sehingga begitu selesai nikah lalu melihat M-Banking, tenan sesuk kawin neh. Soalnya kasih nyumbang lewat rekening. Ini guyon aja ya, tapi kalau mau dicoba silahkan. Tapi dalam undangan itu yang lazim ditulis apa? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Padahal ungkapan yang pertama saya sampaikan tadi itu ungkapan yang sebetulnya lebih dalam. Kenapa? Karena menunjukkan kesamaan asali manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tulang dan dagingnya sama. Keduanya diciptakan bukan seperti binatang yang lain atau makhluk-makhluk lain,
Tetapi dari yang tadi surat kepada umat Ibrani tadi ada istilah apa? Yang napa Pak Budi yo? Ora nyimak. Sing maca, Bu? Bukan Kadimi apa Kamiti ya? Kamiti. Ada tulisan gede yang satu. Ya. Jadi kita semua diciptakan sama oleh yang satu. Siapakah yang satu itu? Yang satu adalah Allah sendiri. Maka Pancasila di Indonesia itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti yang satu. Maka kalau orang Katolik mau mengatakan ketuhanan itu adakah dasar dalam kitab suci? Ibrani hari ini berasal dari yang satu, ketuhanan yang Maha Satu. Surat kepada umat Ibrani tadi. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, karena itu sabda Tuhan tadi bukan pertama-tama hanya untuk memberi nasihat bagi suami istri wong sing arep nikah, bukan, tetapi juga bagi semua manusia yang berupa ajakan untuk mau memandang semua manusia di dalam kesetaraan. Semua manusia itu sejajar, sama, saling meneguhkan. Kalau saya sebagai Romo itu karena peran pelayanan, Bapak Ibu juga karena peran pelayanan. Jadi bukan pertama-tama itu yang menjadi nomor satu, tetapi kita sejajar, setara, sama. Saya itu kalau cukur rambut juga yang nyukur bukan malaikat kok, gitu? Tapi siapa saja, di mana saja bisa. Ya. Nah, surat kepada umat Ibrani itu menegaskan maksud penciptaan itu, yaitu melalui perendahan diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja mau merendahkan diri. Untuk apa? Menguduskan kita. Melalui mautnya dia menghadirkan kasih karunia Allah untuk semua orang. Maka kita pun diantar kepada kemuliaan, kesamaan, sampai Tuhan Yesus sendiri tidak mau menyebut kita ini sebagai hamba, tetapi mengajak kita, menyebut kita itu sebagai saudara. Bahkan dalam kutipan lain sahabat. Tidak malu mengatakan itu. Nah, merenungkan Injil hari ini, perceraian yang diizinkan Musa itu bermula dari apa? Ketegaran hati orang Yahudi. Dan bukan satu hak ataupun cita-cita. Maka di gereja Katolik tidak ada rumusan cerai, itu tidak ada. Paling dianulasi atau anulir atau ada cacat hukum. Bagi saya, perceraian itu biasanya kebanyakan mengandaikan adanya pihak yang salah atau pihak yang dianggap salah dan tidak adanya pengampunan. Wis cetha pacaran mbiyen ngerti nek calon bojone playboy kok, ya toh? Ya kudu dimaklumi. Pancen semprul. Jadi mbak sudah punya istri sih menggak-menggok, ya gue risiko. Dulu sebelum nikah kamu cinta-cinta, tenan-tenan, ya. Jawab konsekuensinya itu. Atau kalau orang cerai biasanya ada pihak yang harus kalah, yang harus menderita. Maaf, kebanyakan ibu-ibu yang menderita, ngopeni anaknya, gitu. Beberapa hari lalu itu saya mendapat tamu itu, ibu anaknya 3, bapaknya KDRT terus minggat. Tapi yang saya kagumi, anaknya satu jadi dokter, satu arsitek, satu hampir selesai kuliah. Saya bayangkan leloro ati kaya apa kok iso ngendadeke cah teluni sampai selesai. Dan saya ndak usah cerita, cukup banyak kalau perceraian itu sing dilalai entuk gedibal iki malah ibu-ibu. Wis gelem bayan isih kon ngopeni. Mula do dadi wong lah ra iso milih.
Ya, ora iso milih. Wong semua orang itu metunya ya saka nggone ibu. Tapi begitu menikah belum tentu dia bisa menghargai istrinya. Tidak seperti tadi. Kalau bisa menghargai kan berarti aku kaya ngurmati ro ibuku. Nah, kalau sudah ada perceraian atau arah ke sana, biasanya apa? Tidak lagi ada perasaan setaraf. Yang benar merasa benar, yang salah ngeyel rumangsa bener. Ora iso wong salah kok ngeyel rumangsa salah, kentir ya. Yang baik merasa aku lebih baik dari dia. Kadang yang salah sudah menyesal mau mohon ampun saja, saya keloro-loro. Wis bojoku ra iso ngapura aku, ya wis aku ora ditampa neh. Wonten mboten sing ngoten niku? Oke. Wong sing pegatan getun ki ya oke. Aku kok malah jadi terharu. Ra iso mbayangke aku ndek bojo pegatan gitu loh. Ya nah. Maka yang dikatakan Musa tadi karena ketegaran hati. Saya masih ingat 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu waktu tugas di Bedono. Itu saya menikahkan nganten. Nganten itu telat karo tengah jam. Jadi kedatangannya itu terlambat 1,5 jam. Bayangkan seandainya Anda jadi saya sebagai Romo yang mau menikahkan, emosi ra? Emosi, mangkel. Tapi lalu saya waktu itu diingatkan oleh mungkin Roh Kudus ya, atau mungkin karena kesabaran saya. Ini oleh sombong sidik ya. Saya berpikir begini, oh iya, umat saya ini menurut ajaran gereja Katolik nikah hanya 1 kali. Kalau saya emosi marah-marah menyambut kedatangannya yang terlambat, sak jege urip sing dieling-eling mesti leku marah. Nek mereka padu mesti iya mong biyen romone sing nikahke ya kokean cangkem. Diteguhkan. Tapi saya waktu itu tidak marah. Bahkan ada umat yang mengatakan, "Romo kok mboten duka to?" Ya mereka kan nikah sekali. Nek aku nikahkan kan berkali-kali. Nesune sesuk isih iso. Saya punya prinsip begini, orang itu saya nikahkan, saya tanpa nyindir paes, tanpa nyindir keluarga, wis pokoknya diterima, saya nikahkan dengan baik. Saya punya argumen begini, sok nek wong iki le omah-omah mungkin cerah rame, mesti kelingan, Dek utawa Mas, kok arep bubar iki piye? Apa kowe ra kelingan biyen Rama sing apik kae lho. Ya ta? Rama kok kowe nganti ngenteni karo tengah jam mergo le arep mempersatukan kita dalam doa. Mosok dhewe arep pisah ngono wae. Apa ora mesake Rama kok sing apik kae? Ya ta? Jadi sikapku akan lebih berbicara kalau aku bersikap baik daripada emosi. Persis ini tadi. Kalau bisa saling menghargai, memahami satu sama lain, pasti yang terjadi bukan permintaan orang-orang Yahudi tadi, sesuai hukum Musa. Nah, Bapak Ibu sudah saya terkasih, itu sekedar contoh. Semoga Bapak Ibu juga bisa merenungkan itu. Nah, paling tidak kalau Bapak Ibu yang ingat waktu menikah sing repot sapa wae. Bapak Ibu tangga tanggane. Apa nih? Catering, sing ngitung sumbangan, wah sing bleh pitik, ya. Jadi nek arep pegatan ki mikir-mikir, sing terlibat dalam mempersatukan saya itu cukup banyak orang. Maka jangan sampai aku meninggalkan kebaikan-kebaikan itu sebagai sesuatu yang tidak ada artinya, tapi yang justru meneguhkan. Surat kepada umat Ibrani itu menegaskan maksud penciptaan Tuhan tadi, bahwa kita setara, hidup berkeluarga, suami istri juga setara. Maka sebetulnya kalau kita merenungkan Injil hari ini,
bahwa Musa mengizinkan perceraian. Itu bukan hak. Jadi cerai itu bukan hak, bukan cita-cita. Sama seperti saya jadi romo itu meninggalkan imamat itu juga bukan cita-cita. Saya merenungkan begini Bapak Ibu sekalian. Bagi saya perceraian itu biasanya membuat juga luka. Maka sabda Tuhan hari ini tidak mendukung adanya perceraian. Tapi yang mau diwartakan oleh Tuhan hari ini adalah perlu dan pentingnya pengampunan di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan suami istri. Pengampunan inilah yang juga menghadirkan sikap Allah dan kerajaannya yang diperuntukkan bagi kita manusia yang telah bergulat dengan dosa ini, dan hanya bisa diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang merelakan putranya mati untuk kita semua. Maka saya itu kepada setiap calon pengantin atau juga pengantin yang saya layani, itu saya selalu mengajak mereka untuk memilih bacaan-bacaan untuk upacara pernikahan itu yang bertema kasih, pelayanan, persatuan, kesejajaran. Sementara kalau ada yang milih Injil hari ini tadi, sering saya tolak. Ojo lah. Saya sering mengatakan begini, dadi nganten wis durung kok wis dibayang-bayangi perceraian. Seolah-olah musuh utama dari keluarga itu hanya perceraian. Padahal musuh keluarga pada masa kita sekarang ini tidak hanya itu. Itu hanya salah satu cara untuk apa? Melarikan diri dari persoalan-persoalan yang ada. Maka kalau ada orang sampai berani bercerai, itu sebetulnya dapat digolongkan kurang tahan banting. Kurang tahan banting. Seperti cerita kitab Kejadian tadi. Sabda Tuhan mengandaikan pengertian kita bahwa di dalam hidup ini antara laki-laki dan perempuan itu sejajar, bahwa ikatan keluarga pun dapat menjadi soal di dalam membangun hidup keluarga. Saya itu kalau mau keras bengung itu ini rapenak ya. Tas. Ya. Keseron. Nah, seperti kitab Kejadian tadi. Maka saya berharap ya wis bengung neh. Ikatan keluarga itu juga pengaruhnya ada, bahkan kadang menjadi masalah. Maka sabda Tuhan tadi jelas, untuk mengatasi persoalan keluarga itu laki-laki dan perempuan harus meninggalkan ayah ibunya. Prinsip ojo nganti diopeni mara tua atau pondok mertua indah. Tapi zaman sekarang itu sok-sok sing dadi maratua ya sing nganyelke kok. Kene arep gawe omah dhewe, aja engko bapak ibumu karo sapa? Salahe ndek anak ming loro. Siji gawa wong liya, siji nggawa wong liya. Lunga bapak ibu mung dhewe kekejer. Syukur. Salah anake ming loro. Wah, wong kalimun wis repot kok Rama. Kok ana alasan. Ya. Saya tuh bersyukur 5 bersaudara. Jadi nek gelut ki kancane ya akeh. Ning nek pangan kurang ya lara hati tenan gitu. Tuh.
rebutan ya. Tapi kalau bisa memang itu tadi persoalan keluarga ini juga kalau tidak hati-hati menjadi kendala di dalam hidup berkeluarga. Apa meneh nek maratuane suka mengatur. Wah, kuwi paling judeg neh. Aku ki nyenengi anake ning kok malah sing kurang mekolai mertuane. Maka saya sering menganjurkan anak-anak muda itu nek iso celaki sik bapak ibune ge anake tembakan gitu. Supaya apa? Lebih harmonis. Nyedaki bapake wis kaya macan. Awas ngepek anakku, ya wis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di dalam kehidupan bersama kita pun juga mudah tergoda menghadapi berbagai cobaan tantangan hidup. Mulai dari soal biaya hidup, pergaulan dengan masyarakat, tidak adanya sikap yang terbuka antara suami dan istri di dalam ekonomi, cemburu gitu. Bojone dodolan ning pasar ana wong ngenyang le ngenyang nggodha. Alah, Bu, mene kok. Bojone ngerti rumangsane wong kuwi mempermainkan istrinya padahal sing dipermainkan ki lombok. Ya. Cukup banyak Bapak Ibu sekalian sekarang ini utang tanpa sepengetahuan suami atau istri. Wonten ta? Kuatah. Nggih, kuatah. Mulane nek iso umat ngablak yo nek utang ya kondo, Pak aku utang karo kae. Oh iya Bu, tambah neh ya oleh. Ngono. Kuwi bapake apik ya. Tapi kalau sekali tidak pernah jujur, pasti orang satunya entah suami atau istri begitu bojonya seperti itu mesti orang setuju. Tapi kalau jujur dari awal, mesti bojone ya memahami. Pak, sesuk utang nih ya. Iya, pancen aku rung bayaran. Piro Bu sesuk le utang? Oh iya. Enak. Tapi kalau ndak pernah ya begitu ngonangi, wah, otote nganti muntir. Ya. Maka perlu kejujuran satu sama lain. Juga dalam hal ekonomi. Dapat juga menjadi sumber percekcokan. Misalnya seorang suami ngasih uang kepada ibu atau bapaknya. Nek iso ya pasangannya juga tahu. Syukur, saya itu senang ada orang yang selalu ngasihkan uang kepada mertua itu sehingga kayak bojone. Ya, sehingga sampai mertuanya mengatakan, "Oh, mantuku ki apik tenan padahal sing ngekeki anake dhewe." Ning nek ngrasani apa? Anakku ki kalah apik karo mantuku. Nah, itu kan bagus sih. Warisannya cetok, nggih. Mesti kaya akeh. Nah, Bapak Ibu sekarang sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Maka perceraian itu juga bisa digolongkan dalam sikap itu tadi, yang tidak mau mengatasi masalah-masalah dengan segitu rumitnya. Gampangnya wae carane, nggih. Nah, rupanya inilah pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan dengan tidak menyetujui perceraian. Bahwa perkawinan itu ada persoalan itu jalani, hidupi. Saya tuh kadang merasa nggak seneng nek ana wong sing matur ngeten iki. Wah, dadi romo ki luwih penak ya ora mikir werna-werna. Saya selalu jawab, enak men wae. Kowe mikir bojone wong, ora to? Romo iki mikir bojone wong. Mikir anake wong. Kabeh, ngene. Wis ora manak ning ngopeni anak ngurusi anake wong. Saya tuh pernah sampai nek tak pikir yang guyu neng ya jengkel gitu. Seorang bapak ibu yang datang, "Romo dos kundi niki anak kula kok mbobot riyin." Kudune kan nesune karo lanange. Lah kok sing dikeluhke Romone aku ngemek wae ora. Gitu. Tapi itu sing dadi beban Romone. Belum lagi kalau pas pengakuan dosa itu, saya itu pernah kok saya ngentut ki cetok yang aku dosa sebelumnya. Tapi bayangke coba wong gek mlebu ning pengakuan wis ngene iki, aduh aku mambu, padahal sing ngentut sing metu. Harama tutup ae ora piye ya. Makanya itu aja mbok pikir dadi romo ki enak terus ya ana rekosane ning penake ya ana ya ta.
disyukurilah, dalam suka duka selalu ada. Ya. Di bojo padha wae mungkin sosok nganyelke ning nek masak kok bojoku enak banget ya kan. Ada kenikmatan satu pihak, juga ada perjuangan, mesti ada suka dan duka. Maka akhirnya semoga sabda Tuhan hari ini makin meneguhkan perjuangan keutuhan keluarga-keluarga kita, sehingga keluarga-keluarga kita itu makin bisa menghadirkan kerajaan Allah. Di kerajaan Allah tidak usah muluk-muluk, mulailah dari keluarga kita. Seperti halnya anak-anak yang senantiasa apa? Mau menerima berkat, peluk dan tangan Tuhan yang meletakkan di atas kepala mereka berkat. Seperti akhir bacaan Injil tadi. Kita menerima sabda Tuhan hari ini demi kebaikan hidup kita di dalam keluarga. Karena keluarga kita juga adalah anak-anak Tuhan. Selamat menghayati hidup keluarga dengan suka duka untuk Anda sekalian. Dan semoga selalu dirahmati Tuhan. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita telah dipersatukan oleh Kristus di dalam iman, pengharapan dan kasih. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita agar iman kita selalu diteguhkan, pengharapan dan kasih kita senantiasa dikobarkan. Bagi gereja umat Allah, semoga segala perubahan dan pembaruan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat gereja kehilangan arah, tetapi senantiasa teguh membawa kabar gembira Injil-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Bagi seluruh umat Kristiani, semoga iman seluruh umat Kristiani semakin teguh dan terbuka untuk menerima pandangan dan rencana Allah, sehingga berani menjelajah jalan-jalan baru untuk membawa kabar baik Kristus kepada dunia dewasa ini. Marilah kita mohon. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi orang-orang yang tersandung dan terguncangkan oleh masalah kejahatan di dunia, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan dan ketidakadilan, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah yang Maha Adil, pengasih dan penyayang. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, semoga kesetiaan, penghargaan, pengharapan dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkan. Ya Bapa, tambahkanlah iman kami akan kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Anugerahilah kedamaian abadi, tinggal bersama Allah yang Dia imani, dan mereka teguh dalam iman selama hidupnya, supaya boleh mengalami kerajaan surga. Saudara-saudari kami yang kami doakan, Bapak Fransiskus Asisi Rumekso dan Ibu Angela Merici Estin Rejeki yang 1000 hari lalu telah Kau panggil, juga Bapak Antonius Haryanto yang 100 hari lalu telah Engkau panggil, dan Bapak Christian Dato Lolang yang Kau panggil 3 hari yang lalu, serta Bapak Albertus Edi Susilo yang setahun lalu telah Kau panggil. Anugerahilah mereka istirahat kekal dalam damai. Marilah kita mohon. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan Allah kami, sejak dulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas, yang membuat kami berani membangun dunia baru sesuai kehendak-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami pun saling mencintai satu sama lain sebagaimana diteladankan oleh Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakil-Mu ia mengatur alam semesta yang Engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karya-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan di dalam Ekaristi ini, Bapak Fransiskus Asisi Rumekso dan Ibu Angela Merici Estin Rezeki, Bapak Antonius Haryanto, Bapak Christian Dato Lolang, dan Bapak Albertus Edi Susilo, semua yang telah Engkau panggil, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan. Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang selalu dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kita, Yesus Kristus.
Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon semoga cinta kasih yang telah Kau tanamkan dalam diri para suami istri semakin tumbuh dan berkembang, sehingga gereja-Mu dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini, sambil menantikan keselamatan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. 'Mu.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.